Selamat datang di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Oke, yang pertama-tama silakan teman-teman aktifkan examnya terlebih dahulu, kemudian klik tombol start pada Apache dan MySQL. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman buka browsernya dan juga Sublime Text-nya. Oke, pada video kali ini kita akan membuat halaman home atau halaman ketika aplikasi kita diakses. Oke. Nah, nantinya kita akan membuat seperti ini. Jadi di sini ada beberapa bagian, yaitu navbar, kemudian slider, kemudian di sini ada kontennya, kemudian yang terakhir adalah footer. Oke, langkah yang pertama silakan teman-teman buka aplikasinya dengan mengetikkan localhost/laundry. Nah, di sini maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nantinya tampilan ini kita akan buat seperti contoh yang ini. Oke. Sebelum melanjutkan video tutorialnya, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe-nya terlebih dahulu supaya channel ini lebih semangat lagi dalam berbagi tutorial yang bermanfaat. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka Sublime Text-nya. Di sini kita buka controller home, kemudian kita buka lagi di views, kemudian di folder front end. Ini kita ganti bukan home ya, kita rename. Ini kita ganti menjadi header. Oke. Nah, ketika ini sudah diganti menjadi header, ketika kita refresh aplikasinya maka akan terjadi error unable to load the request file. Artinya file ini tidak berhasil di-load atau ditampilkan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke controller home. Di sini kita ganti nama filenya bukan home lagi, tapi sudah menjadi header. Kita ganti ke header. Oke, sekarang kita simpan dan sekarang kita refresh kembali aplikasi kita. Nah, maka sudah tampil seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan Bootstrap untuk membuat tampilan seperti ini. Oke, kita kunjungi websitenya. Jadi teman-teman tinggal ketikkan aja di browsernya. Yang terpenting teman-teman harus connect ke internet. Ketikkan saja Bootstrap 4 karena kita akan menggunakan versi 4. Nah, di bagian paling atas ini kita klik. Kemudian di Getting Started. Nah, ini kita scroll ke bawah. Di bagian Starter Template ini kita kopikan aja. Di sini ada tombol copy, silakan teman-teman klik copy. Kemudian kita buka lagi file header.php yang ada di dalam folder front end. Nah, di sini kita pastekan yang tadi kita sudah kopikan dari Bootstrap. Oke, kita buat wrap aja dulu biar lebih rapi. Sekarang kita refresh aplikasi kita. Nah, di sini tampil Hello World dengan font seperti ini. Itu artinya instalasi Bootstrap-nya sudah berhasil dilakukan. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat bagian navbar-nya dulu satu-satu. Oke, kita buat bagian navbar-nya dulu. Kita kembali ke Bootstrap. Kita ketikkan aja di set ini di kolom pencariannya. Ketikkan aja navbar. Oke, kita scroll ke bawah. Ini di sini ada banyak pilihan navbar yang ditawarkan oleh Bootstrap. Kita mau pakai model yang seperti apa gitu ya. Nah, kebetulan kita pakai yang simple aja yang seperti ini. Kita kopikan aja scriptnya yang di sini. Kemudian kita pastikan di file header.
Oke, jadi yang hello ini kita hapus, kemudian kita pastikan script yang tadi yang sudah kita kopikan dari Bootstrap. Oke, ini kita rapikan dulu untuk scriptnya. Kita save, kemudian sekarang kita refresh lagi di aplikasi kita. Oke, di sini sudah ada navbar, tapi ini sedikit berbeda dengan yang kita harapkan seperti ini. Oke, nanti kita akan lakukan modifikasi pada navbarnya. Sekarang kita hanya perlu dua menu, yaitu home dan check laundry. Nah, di sini ada home, fitur, pricing, dan disable. Nah, kita cuma butuh dua aja. Kita ke scriptnya. Nah, di bagian fitur ini kita ganti dengan check laundry. Nah, untuk yang dua ini kita tidak butuhkan, maka kita bisa menghapusnya. Oke, seperti ini. Sekarang kita refresh lagi di browsernya, kemudian kita refresh. Nah, di sini kalau di contohnya di sini ini menggunakan logo, kalau yang di sini menggunakan tag. Nah, itu nanti kita edit belakangan aja. Yang pertama kita lakukan adalah untuk pengaturan warna navbarnya. Nah, di sini kita buat folder baru. Jadi di exam, kemudian di folder Autodoc, di folder project kita, di folder laundry. Nah, di sini kita buat folder baru dengan nama asset. Nah, di dalam asset ini kita buat folder lagi, yaitu namanya CSS. Nah, di sini kita akan membuat CSS tambahannya nanti. Kita kembali ke tag editornya, kemudian kita ke folder asset, kemudian di folder CSS. Di sini kita buat file baru dengan nama style.css. Kita simpan. Kita tambahkan di sini .css. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai file CSS eksternal. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan file header ini ke file CSS ini. Nah, caranya adalah kita tuliskan link. Nah, di sini di bagian href kita tuliskan php kita tuliskan seperti ini, base URL assets /css /style.css. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat style baru di CSS-nya, yaitu kelas dengan bg navbar ya. Bg navbar. Oke, di sini kita isi background image karena kita menggunakan gradasi, jadi background image, kemudian linear, gradient. Nah, ini menggunakan kode warna C7 0909, kemudian F0 BF 0F. Oke. Nah, kalau kita refresh, maka di sini belum ada perubahan karena kita belum menggunakan kelas bg navbar ini. Kita kembali ke file header.
Nah, di sini kita gunakan kelas yang tadi, jadi bikin like-nya ini nah di sini kita tambahkan kelas yang tadi kita sudah buat di CSS-nya, yaitu bg_navbar. Kita tambahkan kelas bg_navbar. Oke, sekarang kita refresh. Nah, sekarang sudah warnanya sudah ganti seperti ini. Tinggal sekarang tag-nya adalah warna putih. Oke. Oke, di sini kita ganti untuk navbar like-nya ini kita ganti menggunakan dot. Nah, untuk bg like-nya ini kita bisa menghapusnya. Oke, save, kemudian kita refresh kembali. Nah, maka hasilnya sudah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengganti logo teks ini dengan logo. Nah, kita perlu mengcopy dari kita copy dari sini, kita copy ke dalam folder assets, kemudian kita pastekan di sini. Nah, untuk teman-teman nanti bisa cari logonya di internet, nanti bisa dicari di internet seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan ini sebagai logo. Jadi di bagian sini ini saya ganti untuk navbarnya. Jadi img src php url asset, kemudian image, kemudian logo.png. Oke, sekarang kita refresh aplikasi kita. Nah, maka di sini gambarnya tidak terpanggil, tidak tampil. Oke, kita cek dulu. Oke, ya, ini sudah tampil. Kita tambahkan untuk height-nya sama dengan 40. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh. Oke, ya, maka hasilnya seperti ini. Kalau kita cek, ini sudah sama ya. Nah, selanjutnya kita akan merubah title yang di sini. Ini kan masih hello world. Ini kita ganti menjadi laundry online. Nah, cara menggantinya tinggal di bagian title ini teman-teman ganti menjadi laundry online. Di save, kemudian kita refresh. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat slider seperti pada contoh ini. Untuk membuatnya, silakan teman-teman ke Bootstrap-nya. Nah, di bagian form pencarian ini, silakan teman-teman ketikkan carousel. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa pilihan yang ditawarkan oleh Bootstrap. Nah, kita akan menggunakan yang model seperti ini. Silakan teman-teman copy aja. Kemudian kita kembali ke file header.php. Nah, di bagian ini kita kasih penanda untuk navbarnya. Jadi kita beri komentar. Caranya tekan Ctrl dan slash di keyboard. Nah, di sini kita kasih tanda akhir navbar. Kemudian kita kopikan script yang sudah kita copy dari Bootstrap. Oke, kita rapikan dulu untuk scriptnya.
Nah, di sini, oke, sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh aplikasi kita. Nah, maka di sini ada tampilan seperti ini, artinya gambarnya belum kita panggil. Oke, sekarang kita panggil gambarnya. Caranya kita ketikkan di sini script PHP base URL asset, kemudian di folder image, kemudian di folder slider, kemudian nama gambarnya adalah slide1.png. Jadi ini saya manggil gambarnya yaitu di folder asset, di folder image, di folder slider, yang nama filenya adalah slide1.png. Nah, saya manggil file yang slide1.png ini. Oke, sekarang kita refresh aplikasi kita. Oke, ini sorry bukan .png tapi .jpg. Oke, sekarang kita refresh. Nah, maka sudah tampil gambar seperti ini. Kemudian kita kopikan aja script ini. Kemudian kita pastikan di sini. Ini kita ganti slide2.jpg. Oke, sekarang kita geser atau kita klik tombol yang nomor 2, maka menampilkan gambar yang seperti ini. Oke, di sini juga ada tombol untuk previous dan tombol next. Oke, langkah selanjutnya karena kita cuma punya 2 gambar, maka yang bagian ini kita hapus. Terus yang tombolnya juga kita hapus untuk yang nomor 2. Oke, maka hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur tinggi gambar. Nah, untuk mengaturnya ini kita lewat CSS. Kita ke CSS, kita tambahkan di sini kelas baru, yaitu kelas dengan nama image slider. Nah, di sini kita atur untuk tingginya adalah 500 pixel. Kemudian kita copy aja untuk nama kelas ini, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini, juga kita pastekan di sini. Oke, selanjutnya adalah kita refresh lagi di aplikasi kita. Nah, maka di sini tampilannya sudah 500 pixel untuk tinggi gambarnya, sesuai dengan yang kita buat di CSS. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tombol next dan previous ini mempunyai warna gitu ya, biar lebih jelas seperti contoh yang ini. Oke, untuk membuatnya kita kembali ke CSS, kemudian kita buat kelas baru dengan nama btn slider. Nah, di sini kita tambahkan properti-properti yang kita butuhkan. Jadi yang pertama kita kopikan aja background ini. Kemudian kita tambahkan lagi width-nya yaitu 50 pixel. Kemudian height-nya juga 50 pixel. Kemudian border radius kita pakai 50 pixel. Kemudian margin top kita menggunakan 20%. Kemudian untuk margin left kita pakai 3%. Kemudian untuk margin right-nya kita pakai 3%. Oke, seperti ini. Kemudian kita kopikan aja nama kelasnya ini, btn slidernya ini. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian juga di sini. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Ya, jadi di sini tombolnya sudah ada backgroundnya dengan warna gradient sama dengan warna background navbarnya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau lihat
contohnya di sini ada judul, deskripsi. Oke. Nah, ini kita perlu menambahkan di sini kita ke Bootstrap lagi, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita butuh yang ini. Kita copy aja, kemudian kita kembali ke scriptnya. Di bawah kita taruh di sini. Kita rapikan. Kita pakai juga untuk yang satunya, yang di sini. Oke, sekarang kita refresh aplikasinya. Nah, maka di sini tampilannya seperti ini. Sekarang kita tinggal menambahkan background hitam ini ya, supaya teksnya nanti kelihatan seperti itu. Nah, untuk membuatnya kita menggunakan CSS lagi. Jadi di CSS-nya kita buat kelas baru lagi dengan nama BG Caption, atau teman-teman mau pakai namanya apapun terserah ya. BG Caption, di sini yang kita perlu tambahkan adalah background color. Background colornya ini adalah black. Kemudian kita membutuhkan opacity. Opacity-nya ini 0.7. Kemudian border radius kita gunakan 20 pixel. Nah, sekarang kita pakai nama kelas ini, kita copy, kemudian kita pastekan di sini, di file header. Kita pastekan di sini dan juga di atasnya, jangan lupa. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, di sini ya sudah ada background hitamnya dengan opacity 0,7 dan border radius supaya lengkung sudutnya itu menggunakan 20 pixel. Jika teman-teman sudutnya kurang bengkok atau kurang lengkung, silakan tambahkan misalkan 30 pixel atau berapapun gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat ini biar enggak titik-titik seperti ini. Kita ganti judul slider 1, kemudian yang di paragraf ini kita ganti menjadi deskripsi slider 1. Kemudian ini copy, kita pastekan di sini, kita ganti ininya 2, kemudian ininya 2. Silakan nanti teman-teman mau menggunakan kata-kata seperti apa, silakan terserah teman-teman gitu ya. Ini cuma contoh aja. Oke, sekarang kita refresh, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini sudah ada judul slider 1, deskripsi slider 2. Kalau kita next menggunakan tombol ini, maka nanti di gambar berikutnya itu tulisannya judul slider 2 dan deskripsi slider 2. Oke, seperti itu teman-teman. Saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jadi untuk pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita sudah membuat navbar dengan 2 menu ya. Di sini ada home, ada check laundry. Kemudian kita sudah berhasil membuat slider. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan. Nanti kita akan melanjutkan untuk membuat kontennya seperti ini, kemudian sama footer. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.